bikin single lagi, ada 2 single lagi yang dibikin project yang di sana ya. Pulpenmu kok pilot, wis pilot ya. Ki materi yang dulu pakai aja buat lagu untuk sekarang diperbaiki lagi. Oh nggak apa-apa. Ada proses di Jogja selama 4 tahun ya, nggak terasa selama 4 tahun. Kembali lagi di Onani, obrolan sana sini. Putra daerah Lamongan, Sogi Asdeni. Halo Mas Sogi, apa kabar? Halo kakak Ube. Siap. Bagaimana Kak Sogi ini kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah ya, kabarnya sangat-sangat luar biasa. Habis touring dari Jogja langsung mendarat ke Bojonegoro untuk ketemu dengan teman-teman yang luar biasa ini, teman-teman media tanam dan podcastnya yang Onani. Mantap. Mantap, siap. Berarti ini kemarin dari Jogja langsung ke Bojonegoro Mas Sogi ya? Ya begitulah, hanya untuk ketemu dengan teman-teman yang di Bojonegoro. Oke, luar biasa. Ngomong di Jogja ngapain Mas Sogi? Berapa lama di Jogja? Di Jogja planningnya sih sebenarnya 10 hari ya, 10 hari ya kakak udah ya 10 hari. Cuma di luar plan akhirnya sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. 1 bulan di sana untuk bikin single lagi. Ada 2 single lagi yang dibikin project yang di sana ya. Oh, sama ya. teman-teman. Sama teman-teman Jogja di sana. Berarti selama 1 bulan itu buat ada proyek buat single baru. Iya. Buat Mas Sogi sendiri atau cuma sekedar bantu di sana buat Mas Sogi sendiri? Ya intinya kita bareng-bareng lah. Oh. Kita bareng-bareng. Kolaborasi lah. Kolaborasi. Dan yo ngamen juga. Ngamen juga untuk bertahan hidup ini. Ngamen juga. Tidak apa-apa dong. Yang penting kan halal. Sudah kalau Iya, benar. Oke, Mas Sogi. Mas Sogi ini bukan putra daerah Lamongan Mas Sogi ya. Mas Sogi berkecimpung di dunia musik ini sejak kapan Mas Sogi? Pertama kali terjun ke dunia musik ini perjalanannya? pertama kali terjun di dunia musik sebenarnya dari kecil sudah suka musik ya, cuma masih nggak bisa. Oh ya, Masih nggak bisa. Cuma sekedar semakin suka. cuma lagi sama ini. Jadi mulai ada ketertarikan untuk belajar lah. Kalau dulu kan cuma sekedar suka ya. Waktu kecil suka. Nah, mulai untuk ketertarikan untuk belajar bermain musik sendiri Mas Sogi mulai dari kapan? Kayak waktu SMP deh. Waktu SMP udah mulai pengen belajar, jadi pinjem gitar temen, cerang-cerang dewe. Harus ada teman yang bisa main, wis dikancani wae sambil dingasno, diwasi kok mainin gitu, kote piye, wis ngono ya padha. Oh, musik umum dhewe omah ngono. Ya wis mek kor papat iku jangan gitu ora iso kuwi. Main wae lah. Berarti belajarnya otodidak Mas Sogi ya? Heeh, otodidak. Ya ora sing gak ora duwe gawe les ya. Berarti SMP sekitar tahun piro Mas Sogi? Bayo iki. Iki ditetapane banget iki. Bayo. Duh, gak apa-apa, kan semakin tua karismanya semakin terbentuk ya loh. Semakin terjadi. Iya, semakin menjadi. Kita tahun berapa ya? 2003. 2003 itu berarti mulai belajar Mas Sogi ya? Mulai belajar. Berarti masih belajar kayak gitu. Mulai belajar. Dulu sempat ngeband enggak? Yo. Sempat lah punya band. Itu waktu ya SMP itu tadi, waktu ngeband. Iya, SMP itu udah mulai ngeband sama teman-teman. Kalau nggak salah kelas 2 baru ngeband. Kelas 2 kelas 3 ya baru ngeband. Baru ngeband. Berarti ada nama bandnya ada. Nama bandnya dulu apa ya? Lupa aku cuma kalau di SMA dulu nama bandnya itu gara-gara kita semua bingung nama band apa ini ya, berhubung
kok nulisnya tapi deh, pulpenmu kok pilot, wis pilot bayar. Sosial media itu ya, pilot. Cuma lama-lama kemudian kok di industri musik kok ada band pilot, jadi Dia lebih terkenal. ayo dalam gaji. Akhirnya ganti nama. Standar. Tapi untung aja pada waktu itu pokoknya pilot, bukan standar. Untuk nggak snowman. Manusia salju. Itu personilku udah keluar semua kan waktu SMA kan nggak sama kakak kelas aku. Oh ya, itu juga teman-teman SMA satu SMA masuk ya? Iya satu SMA. Satu tongkrongan kayak gitu. Satu desa malah. Oh satu desa. Satu desa terus satu SMA kita bentuk band di situ jadi persaingannya. Oh, lah. Dulu waktu masih ngeband SMA sudah punya lagu atau cuman ini cover kayak gitu? Walah, kalau berbicara bikin lagu udah belum bisa main musik sudah bikin lagu aku. Baru bisa konekan tuk deng itu bikin lagu. Bikin lagu. Oke ngawur banget. Oke intinya berkarya dari kecil emang pengennya bikin karya sendiri. Karya sendiri. Oke. Ada masih ingat nggak Mas Oki lagu-lagunya dulu? Minimal ini, nggak usah lirik lah, judul-judul, ada berapa judul kayak gitu, masih inget ya? Kalau SMP pertama kali aku bikin itu karena zaman-zaman itu kan masih kita bermimpi untuk menjadi seorang stars ya. Yeah. Aku masih ingat judulnya Bintang-Bintang. Bintang-bintang. Bukan bintang kecil. Bintang. Bintang-bintang. Apa lagi ya lupa. Ingat dulu. Apa ya judulnya pokoknya romantis banget lah. Romantis. Berarti tentang jatuh cinta. Tentang jatuh cinta. Tentang jatuh cinta. SMA bikin lagi yang judulnya Maafkan Aku. Terus lagi Rasakan Cinta. Banyak sebenarnya. Berarti lumayan banyak ya? Teteskan Lara. Intinya yang jatuh cinta dan patah hati aja sampai sekarang yang bawa itu. Berarti akhirnya yang membentuk Mas Oki sendiri sampai sekarang membentuk karakternya dari lagu-lagu seperti itu Mas Oki sendiri. Iya. Emang asupan bijinya kayak gitu ya. Kalau bicara seperti itu kan berarti kan itu masih amatir Mas Oki ya? Iya, masih. Berarti belum sempat recording dulu ya? Belum, baru SMP belum, SMA kelas 1 belum. Cuma SMA kelas 2 udah mulai recording. Kita langsung sama band-band yang lain aku. Band sekolah itu udah bubar lah. Karena ada yang lebih terkenal namanya. Dan personelnya juga udah lulus kan. Oh iya. Tinggal aku sendiri. Lah, aku diajak band yang lain. Wah malah lebih tua-tua lagi. Jadi sebenarnya Mas Oki ini adalah anak yang paling kecil, anak bontot. Anak yang paling kecil. Nah itu kelas 2 pertama recording sama bandku itu ke Surabaya kita. Jadi sepatungan berangkat ke Surabaya untuk recording. Jadi dapat 1 single. Habis itu lagi 1 tahun berikutnya kita recording lagi ke Sidoarjo, dapat 5 lagu. Masih ada sekarang. Masih ada lagu. Masih ada sekarang. Oh. Ya. Itu nama bandnya apa Mas Oki dulu yang itu sama yang sudah recording itu? Nama bandnya Detik. Detik. Kenapa namanya Detik? Gak tahu ya. Aku masuk di band itu sudah. Oh sudah ada namanya Detik. Oh ya. Cuma rasanya ya seperti keluarga sampai sekarang. Berarti sampai sekarang pun masih akrab ya? Wah masih kan kayak keluarga, udah kayak keluarga benar-benar. Aku selalu disupport. Ki, materi yang dulu pakai aja buat lagu untuk sekarang diperbaiki lagi. Oh nggak apa-apa. Oh berarti sampai sekarang pun masih disupport ya Mas Oki ya? Masih. Kadang kontak-kontakan. Oh sekarang teman-teman udah ada yang jadi pelatih handal, udah ada pemain musik handal, guru juga. Komplit ya, cuma untuk kumpul bareng mungkin terbentuk waktu. Oh iya, karena kan masih punya kesibukannya masing-masing kan. Iya. Mas Oki sekarang kan juga sedang sibuk untuk proyekannya ini. Amin. Berarti Mas Oki dulu kan ngeband. Sekarang kan Mas Oki ini bisa dikatakan solois, bener kan? Solois. Bukan. Iya. Bukan
Jogjais. Bukan Klatenis tapi solois. Solois lagi. Meskipun belajarnya di Jogja. Iya. Berarti Mas Oki mulai terjun akhirnya memutuskan oke, dari bandnya ini udah fokus ke kesibukannya masing-masing, sudah tidak bisa, udah untuk berkumpul lagi ini sudah susah lah, waktunya tidak bisa ya kan? Akhirnya memutuskan untuk solois itu perjalanannya kayak gimana Mas Oki? Wah ini ceritanya panjang sih, sudah rambung. Gak apa-apa, kita tungguin pokoknya. Ya, pokoknya ini spesial bukan buat teman-teman di luar sana, bukan buat penonton-penonton setia media tanam pokoknya ini. Pokoknya bener ya singkat cerita aja itu di tahun lulus SMA di tahun 2009 kan sempat bingung juga ini mau kemana, sedangkan teman-teman sudah punya pekerjaan sendiri-sendiri, untuk ajak fokus di musik juga nggak akan bisa gitu. Iya, karena dari masing-masing. Aku juga sempat vakum sih untuk bermusik, untuk dolanan musik, karena merasa jenuh juga. Oh iya. Kok stuck ini wae, mau kemampuan pengetahuanku. Nah ini Mas Oki, saya patah sebentar gak apa-apa ya. Setelah lulus SMA ini, kan Mas Oki sempat vakum dari dunia musik. Ya. Tidak bermusikan sama sekali Mas Oki. Yo Gitar-gitaran biasa aja ya, nggak sampai yang reguleran kayak gitu enggak ya? Belum ada. Oh belum ada. Yo ada, cuma kita kan belum mampu lah. Oh ya. Ngecek amatiran aja kok. Ya, pokoknya vakum dari musik lah ibaratnya, nggak ngeband nggak kayak gimana. Saya sempat dengar Mas Oki ini sempat menjadi pelatih bola voli. Wah. Bocorannya kondi. Bocorannya kondi. Ada lah, saya kemarin nonton kan sebelum podcast sama Mas Oki saya ini riset dulu. Apa ya yang menarik dari Mas Oki? Saya lihat-lihat ternyata Mas Oki ini dulunya seorang atlet voli dan sempat melatih voli. Boleh diceritakan Mas Oki? Kenapa? Apa yang menjadikan Mas Oki untuk ini voli juga kan menggeluti voli akhirnya menjadi pelatih kayak gitu? Karena Mas Oki ini kan dulunya ini fokus untuk bermain voli pernah pada masa-masa seperti itu. Ya sebenarnya dari kecil emang fokusnya olahraga ya. Oh ya. Kalau musik enggak begitulah. Ya cuma suka aja, ingin terbayang punya angan jadi ngeband, pengen wah gitu aja, cuma dapetin cewek dulu kan zaman. Oh iya, zaman kayak gitu kan. Pokoknya setiap di sekolah itu anak band itu adalah orang yang paling keren lah pokoknya. Gampang mencari wanita pokoknya. Tapi kenyataannya ternyata ekspektasi tidak sesuai realita. Jangan lu, ayo langsung ngeband rek. Gak menjanjikan. Cewek-cewek sekarang ini bukan memandangnya bukan band, tapi lebih ke setir bunder. Odong. Setir bunder roda papat, selek gabah. Oke. Iya. Oke, lanjut lagi Mas Oki. Boleh diceritakan awal mula kok bisa ke dunia voli juga itu kayak gimana? Ya, memang dari kecil memang di lingkungan sudah membentuk ya, sepupu-sepupu atau lingkungan di desaku yang matching itu jadi atlet ya, atlet voli kan memang kulturnya voli kan gitu, jadi voli. Sama sepupuku juga diajarin, di teknik dasar lah kayak gitu. Fisik dari kecil emang suka voli karena sepupuku juga voli. Terus ya sampai SMA voli. SMP itu udah pernah main ke Sidoarjo tingkatan SMP, waktu kita juara 2. Oh iya. Ya, itu mewakili Lamongan Mas Oki ya? Enggak sih, sebenarnya SMP Sidoarjo salah satu SMP membutuhkan pemain, akhirnya bon-bonan. Iya, bon-bonan. Sebelum bon-bonan dulu. Ya sambil ngeband biasa, cuma prioritas tetap voli. Berarti dulu belum ada kepikiran untuk menjadi seorang musisi yang lebih ini lah ya? Belas. Berarti dulu fokusnya masih voli dulu. Fokusnya jadi atlet. Dari situ SMA juga sama terusnya tetap voli aja. Di situ nggak bisa kuliah, setelah lulus SMA nggak bisa kuliah jurusan olahraga karena kan ada banyak faktor lah. Ada banyak faktor. Jadi
sempat vakum merantau di Jakarta selama 14 hari. Ngapain Mas Oki? 14 hari. Jalan-jalan. 14 hari. Ya sebenarnya ya pengen cari pengalaman aja namanya. Pengen menjadi sesuatu, punya angan. Oh ya. Ternyata kan gak kerasa balik. Setahun akhirnya diajak sama seniorku untuk melatih. Ayo bantuin aku melatih. Melatih tim voli. Melatih tim voli. Ayo akhirnya terjun karena emang udah dari SMA udah dipercaya untuk bantuin melatih kan. Yo wis gak apa-apa. Ya 4 tahun berlalu. Berarti ngelatih voli itu selama 4 tahun maksudnya? Iya, selama 4 tahun berlalu. Ya akhirnya aku terus merasa jiwa bermusikku ini muncul kembali. Meronta-ronta. Ayo bermusik lagi. Sinau maneh. Dan sedikit atau banyak menggapai mimpi yang kesempatan kubur. Ya intinya pengen punya pengetahuan yang lebih aja lah tentang musik dan gitu, tentang gitar. Akhirnya aku memutuskan resign dan berangkat ke Jogja. Berarti itu awal mula untuk titik balik akhirnya untuk kembali ke musisi dan akhirnya sampai sekarang brandingnya sebagai musisi. Iya, kurang pantas. Ya sudah pantas kalau kan sudah ada beberapa single tadi. Pokoknya sinau aja. Berarti di Jogja itu berangkat ke Jogja itu belajarnya itu kuliah atau pengennya sih kuliah. Kalau pengennya sih kuliah. Cuma kan ya emang keterbatasan yang orang tua nggak bisa untuk membiayai. Ya wis lah. Akhirnya aku punya tekad dimanapun kita berada, ayo aku bisa belajar. Berarti belajar tidak harus di akademik lah, iya. Tidak harus di kampus dan lain-lain, tapi dimanapun bisa dijalankan untuk belajar. Dan pokoknya niatnya kan sinau, Iya. pasti orang jalan lah. Iya. Selalu ada jalan. Bagi yang mau jalan-jalan. Kalau anak sekarang bilangnya itu healing. Kalau dulu kan time is money. Ya. Time is healing. Time is healing. Biasanya biobinya itu part-time traveler. Gokil banget. Padahal dia itu hanya pernah ke Jogja sekali. Berarti belajar di Jogja itu berapa lama masuk itu? Aku belajar di Jogja, proses di Jogja selama 4 tahun ya, nggak terasa dong selama 4 tahun. Terus itu balik lagi ke rumah. Ya emang Lamongan tadi. Ya karena sebenarnya pengen di Jogja seterusnya ya. Iya. Pengen di Jogja terus wae lah. Cuma kan nggak tahu ya, ada single untuk Lamongan Tercinta itu. Akhirnya aku diundang oleh teman-teman mahasiswa Lamongan yang ada di luar Lamongan untuk misi, untuk edukasi. Ya wis akhirnya harus kembali ke Lamongan. Harus menghadiri acara-acara mereka. Berarti diundang lah, menjadi tamu. Ternyata tapi diundang. Dulu tidak terpikirkan untuk diundang kemana-mana. Gila selama ngomong mimpi wae lah. Kamu mungkin wae. Berarti dari Jogja belajar itu akhirnya memutuskan untuk menjadi solois Mas Oki ya? Iya, dari karena Jogja itu tadi. Sebenarnya pengen format ngeband. Cuma kalau nunggu teman untuk bisa diajak berjuang bareng, yo lama lagi malah. Mungkin aku sendiri aja wis bermusik wae, orang ada tendensi apa-apa, wis bermusik wae berkarya. Terus ya pengennya format band cuma ya wis sama aku sih wae lah, nanti akan ditemukan. Sementara istiqomah di jalan solois tadi ya. Kalau nunggu temen yo gak ngaku-ngaku. Iya sih. Gak ngaku ya wis. Benar. Berarti tadi ini sempat menciptakan single untuk Lamongan Tercinta. Judulnya Untuk Lamongan Tercinta. Mas Oki ini menciptakan Untuk Lamongan Tercinta ini terinspirasi dari mana? Atau mungkin datang dari rasa kecintaan Mas Oki terhadap Lamongan sendiri, atau emang ada hal apa ini selain ini menjadikan faktor ini? Oke. Ya memang lagu Lamongan Tercinta itu tercipta dari keresahan, dari bentuk rindu
cinta. Ketika kita di Jogja, aku ngobrol sama teman-teman Lamongan yang di Jogja. Oh, berarti ada teman-teman dari Lamongan juga yang di Jogja? Oh banyak. Kita ada kumpulannya itu mahasiswa Lamongan yang ada di sana. Nah berawal dari situ sih, bentuk kerinduan, bentuk cinta, bentuk bangga. Akhirnya aku bikin lagu tentang Lamongan itu. Oh ya. Akhirnya terus der. Iya, nggak tahu dernya apa, cuma ya nggak berharap itu, cuma ini bentuk cinta aja. Bentuk cinta aja. Oh ya. Soalnya kan banyak yang putra daerah kalau udah di kota Bekasi itu sering kali melupakan daerahnya. Mereka belajar jauh-jauh ke kota orang lain tapi lupa untuk membangun kotanya sendiri. Ya. Kayak gitu. Berarti luar biasa sekali perjalanan Mas Soki seperti itu. Berarti itu single pertama kali Mas Soki ya yang untuk Lamongan Tercinta itu atau gimana? Kalau selama menjalani ini, selama karir menjadi solois. Ya, karir single yang pertama muncul di media ya Lamongan Tercinta itu. Untuk Lamongan Tercinta itu tercipta pada tahun berapa Mas Soki itu? Kalau nggak salah ya, Lamongan Tercinta itu tercipta pada tahun 2015. 2015 tuh berarti baru beberapa tahun ini terakhir lah ya? Iya. Tidak lama-lama banget. Baru 2015 akhir kalau nggak salah. Terus proses recordingnya 2016. Baru recording. Nah, Terus akhirnya Mas Soki memutuskan untuk kembali ke Lamongan. karena ya banyaknya undangan itu. Karena kan lagu Lamongan teman-teman mahasiswa ingin didengerin teman-teman mahasiswa yang ada di luar Lamongan, misalnya di Jember atau di mana, mereka mendengarkan lagu itu teringat akan Lamongan. Nah, Minimal rindu akan Lamongan ini terbayarkan lah. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin ini Mas Soki, di Lamongan sendiri tidak banyak musisi yang menciptakan lagu emang diprioritaskan untuk didedikasikan untuk Lamongan ini sendiri. Mungkin tidak banyak atau mungkin hanya Mas Soki sendiri ini. kurang tahu ya, mungkin banyak ya. Mungkin banyak cuman tidak sampai terdengar oleh mereka mungkin ya. Dan Mas Soki adalah salah satunya. Dan akhirnya sudah rilis yang Lamongan untuk Lamongan Tercinta. Dan kemudian ada lagi lagu yaitu Wangimu. Bener? Benar. Wangimu. Tapi sebelum Wangimu ada lagi. Oh, sebelum Wangimu ada lagi. Enggak, bukan rindu, tapi nggak apa-apa. Saya sekarang Wangimu. Wangimu. Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Berarti sebentar. Berarti Mas Soki ini sudah mempunyai beberapa single. Iya. Untuk Mas Soki sendiri, udah ada berapa single? Yang pertama mungkin Lamongan Tercinta, Endapkan Rindu. Endapkan Rindu. Habis itu Jayalah Persela. Habis itu Baru Wangimu. Baru Wangimu. Berarti ada 4 single dan akan juga rilis single yang kelima sebentar lagi. Ditunggu saja pokoknya buat teman-teman. Stay tune. Sing sabar. Ya, nah kita bicara sekarang untuk dari 4 lagu ini Mas Soki ada ini enggak perjalanan untuk Mas Soki sendiri ini dalam menulis lagu, dalam menciptakan sebuah karya lagu ini ada sosok yang menginfluen enggak apa untuk menjadi sebuah inspirasi lah akhirnya menulis lagu-lagunya Mas Soki ini? Iya, setiap lagu ada cerita. Ada cerita masing-masing dan spesial, semuanya spesial bagi saya karena itu kan memang pengalaman pribadi. Nah, iya. Lagu-lagu yang ada itu memang pengalaman pribadi Soki kan. Oh iya. Perjalanannya yang menginspirasi Yus dari apa ya ngaran harus berkarya saja lah. Apa yang kita rasakan, aku mungkin pengen nulis. Berarti tidak terpatok pada satu genre kayak gimana kayak gitu enggak ya? Enggak sih, lebih ngalir aja sih. Kalau orang mau bilang lagu ngono atau kok ngene coba ngene, aku lebih memilih untuk ngalir wae lah. Wis gak patokan harus ini ngalir wae. Ngalir aja. Terus akhirnya berarti single yang paling terbaru ini adalah Wangimu Mas Soki ya? Iya. Wangimu. Kalau boleh tahu, Wangimu dipakai kaosnya. Wangimu. Mas Soki menciptakan lagu Wangimu ini terinspirasi dari apa? Kenapa Wangimu? Kayak gitu. Kenapa Wangimu ini? Kenapa Wangimu? Kenapa Wangimu?
Ini sebenarnya lagu yang apa ya, sangat bikin aku resah. Maksudnya Resah. dari keresahan, maksudnya pengalaman pribadi dengan seseorang. Oh, berarti ini tentang cinta-cinta. Iya, pengalaman pribadi dengan katakanlah mantan lah. Iya. Mantan. Karena tanpa mantan tidak bisa tercipta lagu Wangimu Iya. ini. Wangimu ini tercipta tahun berapa Mas ini? Wah, ini baru kok berapa ya? Sekitar kalau nggak 2020 ya 2021 kan. Oh, berarti baru-baru kemarin ini. Baru kemarin. Baru kemarin. Berarti Ini ini udah mau setahun rilis. Udah mau setahun. oh, udah mau setahun Wangimu ini. Ini Wangimu ini apa Mas Ki? Ini tentang Wangimu ini akhirnya Mas Ki bisa diceritakan tentang apa aja yang terdalam Wangimu ini? Wangimu bercerita tentang dua insan yang saling memiliki rasa cinta, tapi si cewek nggak ngerasa, maksudnya nggak ngerasa itu, nggak mau mengakui kalau dia ya dianugerahi cinta Tadi. sama kayak seperti itu. Dan si cowok ini selalu terbayang-bayang akan dia, mau apapun dengan dia nggak bisa diingkari lah. Oh ya. Saya jatuh cintanya itu mendalam banget gitu loh, sampai terbayang-bayang dan mencari jawaban. Kalau misalnya ini cinta, sama-sama seharusnya kan saling ada Keterkaitan. Tapi yang dirasakan Gunda, risau dan galau nih, kok kenapa sih cowok sendiri lah itu intinya pertanyaan-tanya itu. Ibaratnya cinta bertepuk sebelah tangan. Main mirip tapi gak perlu sebelah tangan. Masih Sebenarnya sama-sama memiliki rasa, cuman yang satunya tidak mau mengakui itu tadi Mas Iya. ya. Terus akhirnya tercipta Wangimu. Nah, ini Mas Oki. Setelah Wangimu akan rilis lagi lagu yang judulnya apa Mas Oki ini? RA. RA. Hanya RA. Hanya Ini RA ini singkatan atau memang marga di Jawa atau kayak gimana? Siapa tahu kan ada singkatannya nama mantan kan, siapa tahu ya kan? Rudi. Ya, Rudi Asdeni. Kan siapa tahu itu kan Raden Ajeng. Untuk sebutan perempuan Jawa kan Raden Ajeng, ada Raden Ayu kan juga bisa. Rondoannya. Rondo anget. Nek kan rondo asu. Asu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan RA itu apa maksudnya? Ya, RA itu ya apa ya? Ya, pen orang penasaran aja. Pen orang penasaran. Pen multi tafsir yang itu Raden Ajeng Raden apa, tapi nantilah kita buka di season berikutnya. Oke. Kalau singlenya sudah keluar. Berarti buat teman-teman kalau masih penasaran, kalau Anda penasaran apa singkatan dari RA, lanjut part 2. Season part 2 ya. Kalau nah ini Mas Bi, ini kan mau rilis single terbaru RA. Bisa diceritakan nggak RA itu apa ya? Terinspirasinya dari apa, perjalanan apa kayak gitu? Atau mungkin masih ingin dirahasiakan untuk publik ini? Ya, intinya merintih lah. Intinya merintih sudah. Cuman merintih ya. Ya. Cluenya merintih. Nanti kalau sudah keluar singlenya bisa didengerin, bisa diartikan sendiri gitu maksudnya. Baik. Nah, buat Mas Oki ini kan selama perjalanan untuk menjadi seorang musisi, dari mulai ngeband terus sempat vakum, pindah fokus ke volley itu tadi, terus kembali lagi menjadi solois. Mas Oki pernah nggak ini berada pada titik terendah Mas Oki itu?
Sering. Sering om kere kok. Kere sering terendah terus. Waduh, titik terendah terus ini. Nggak mungkin gini. Tak ganti ya, bukan titik terendah. Enggak, tapi kan di titik terendah ada yang paling rendah kan Mas. Kita di rendah, tapi kan ada yang udah tidak rendah lagi. Ibaratnya ngeleng lah. Ngeleng. Ngeleng bahasa Indonesia apa ya Mas Oki ya? Ngeleng. Pokoknya yang paling terpuruk lah, pokoknya di bawah banget kayak gitu. Proses ketika di Jogja sama memutuskan untuk aku antara berangkat ke Jogja atau mau lanjut ngajar lagi, mau ngelatih lagi. Pilihan itu yang sangat berat, dan ketika pas berproses di Jogja juga dalam fase sangat down banget. Wah, isu aku sinau ini. Nah itu benar-benar titik terendah banget. Cuma ya tetap selalu berjalan lah, walaupun sedikit demi sedikit. Oh iya, berarti seperti itu. Nah ini menarik Mas Oki. Tadi kan bilang untuk dari volley kembali ke musisi, mau menggeluti tetap lanjut ke volley atau menjadi ke musisi ini tadi. Nah akhirnya apa yang menjadikan Mas Oki akhirnya oke, aku akan kembali ke musik, aku akan istiqomah di musik. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin mendapat sebuah wejangan, mungkin salah satunya konsep atau diimpen-impeni kan. Nah, salah satunya yang di luar nalar. Tapi intinya kenapa saya harus memutuskan untuk bertahan dan terus sinau di musik? Ya, itu muncul dari hati. Muncul dari hati tadi. Emang kalau dari hati itu tidak bisa dibohongi. Sama seperti perut, tidak bisa dibohongi. Logika tanpa logistik. Iya. Sangat jong. Pokoknya tim sego. Tim memburu nasi. Oke, tadi udah perjalanan Mas Oki akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Mas Oki. Harapannya Mas Oki ke depannya untuk dunia permusikan inilah. Apa ya? Belum layak untuk ditanya seperti itu karena masih. Enggak apa-apa. Ya berarti kalau bukan untuk dunia permusikan, untuk Mas Oki sendiri lah ke depannya ingin seperti apa kayak gitu. Adalah harapan-harapan kayak gitu. Tentunya ya punya angan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Dan tetap eksis di musik sampai tua di musik dan selalu berkarya. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Oki. Oke kakak Ude. Oke teman-teman, terima kasih Mas Oki sudah datang ke channel yang sangat luar biasa ini, channel Media Tanam. Luar biasa podcast Onani ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk tonton terus konten-konten Media Tanam. Pokoknya ditunggu saja kapan uploadnya, ditunggu terus. Pokoknya buat teman stay tune di Media Tanam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Luar biasa. Untuk sejenak bersamamu, dan biarkanlah dalam balutan rasa cinta, dan tak akan bisa